Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Inilah hari yang disediakan Tuhan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan saudara sepersekutuan. Pada hari ini, ibadah 25 September 2022, kita akan kembali diingatkan bahwa hidup adalah anugerah Allah. Dan karena hidup adalah anugerah Allah, kita dipanggil untuk tidak menikmatinya sendirian. Namun, membagikan anugerah yang kita terima itu kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Karena itu, ini jugalah panggilan kita, menyemai kepedulian dan memupuk keadilan. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro dari Gereja Kristen Jawa di Jakarta. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dengan penuh syukur, mari kita bangkit berdiri dan kita kumandangkan Kidung Pujian 9, bait 1 dan 2. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji nanti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau terbatas diri kepada insan yang fana, juga bangsa yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lelahnya, hanya Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia berpengaruh besar terhadap kehidupan pasca dunia. Peribahasanya, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Karena itu kita dipanggil selama masih hidup di dunia untuk menyemai kepedulian dan memupuk keadilan. Itulah tema ibadah hari ini.
Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ketika kami memulai ibadah kami akui Tuhan betapa kami takut, khawatir ketika kami mengingat kesalahan-kesalahan kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami ini, kami memohon Tuhan ampunilah kami. Amin. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku berteru memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Marilah bersama kita menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Kidung Jemaat 50A bait pertama 4 hingga 5, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka
insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Kita berdoa. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan firman-Mu, dikuasai oleh Roh yang sama, sehingga kami mampu memahami dan akhirnya mau melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai alat-alat komunikasi yang ada, ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amos 6 ayat 1-7. Rasa tentram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, perjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang meminum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Allah. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari 1 Timotius 6 ayat 6-19. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserahkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Allah. Bacaan 3, Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu,
Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia peringati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia berpengaruh besar terhadap kehidupan pasca dunia. Peribahasanya, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Lihatlah orang kaya itu. Yang dilakukannya membawa akibat buruk di dalam kekekalan. Pemahaman semacam ini mengandaikan adanya kehidupan setelah kehidupan manusia di dunia. Orang Jawa punya peribahasa urip mong mampir ngombe. Hidup hanya mampir minum, hanya sebentar. Setelah kehidupan fana di dunia, ada masa yang lebih kekal sifatnya. Jelaslah di sini manusia tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Semua ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Lukas mencatat, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Baik orang kaya maupun orang miskin, tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Muara kehidupan adalah kematian. Inilah titik di mana kehidupan di dunia berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang dikaruniakan Allah meski singkat itu bukan tanpa konsekuensi. Perumpamaan ini juga perlihatkan bahwa Allah menuntut pertanggungjawaban manusia. Allah menurunkan kehendak bebas dalam diri manusia dalam menggunakan waktu. Itulah sebabnya Allah menuntut pertanggungan jawab. Mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, apa salahnya menjadi orang kaya? Tentu tak ada salahnya menjadi kaya, apalagi jika kekayaan itu berasal dari kerja keras dan bukan korupsi. Namun perhatikan dengan cermat apa yang terjadi dalam perumpamaan itu. Tuhan Yesus mulai kisahnya dengan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia memang kaya, saudara. Pakaiannya mahal dan hidupnya mewah. Bisa jadi kekayaannya itu merupakan warisan orang tuanya. Lalu mengapa pula dia mesti masuk neraka? Apakah dia masuk neraka karena kekayaannya? Sejatinya bukan karena kekayaannya, saudara. Tak ada salahnya menjadi kaya. Persoalan orang kaya itu hanyalah tidak peka dengan lingkungan sekitarnya.
Lukas mencatat, di depan pintu rumahnya diletakkan seorang miskin bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ia ingin mengisi perutnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing bahkan datang menjilat boroknya. Tampaknya orang kaya itu dengan sengaja membiarkan si miskin tetap dalam kemiskinannya. Pada masa itu orang kaya biasa mengelap tangan mereka bukan dengan kain atau serbet, tetapi roti. Dan roti bekas lap tangan itulah yang dimakan Lazarus. Orang kaya itu memang tidak peka. Keadaan orang kaya itu tak beda dengan para pemimpin Israel. Melalui Amos, Allah mengecam, celakalah kamu yang berbaring di atas ranjang yang mewah-mewah dan berpesta dengan daging sapi dan domba yang muda. Saudara, orang kaya ini memang tidak peka terhadap lingkungannya. Menurut Romo Gianto, semasa hidupnya si kaya itu tak punya perhatian sama sekali kepada Lazarus. Kini ia minta Abraham agar menyuruh Lazarus menolong dirinya. Baginya Lazarus hanya pantas menjadi pesuruh. Ia bahkan tidak mau kenal padanya walau tahu siapa namanya. Meski nasibnya terbalik, si kaya tetap mau meninggikan diri. Ketika masih hidup dan berkedudukan tinggi, orang kaya itu tak butuh apa-apa juga Tuhan. Ia tak peduli ada orang kelaparan dan sakit di dekat pintu rumahnya. Sebetulnya ia bisa berbuat baik kepada Lazarus. Sedikit kebaikan takkan mengurangi miliknya. Malah ia akan beruntung karena kebaikannya nanti akan diingat di akhirat. Boleh jadi ia juga tak percaya ada kelanjutan hidup di akhirat. Ia baru merasakan adanya akhirat setelah kematian. Itulah yang diingatkan Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal 6 ayat 18 hingga 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya pada waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itulah yang tidak dilakukan orang kaya itu semasa hidupnya. Sejatinya saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk berseru bersama pemazmur. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tentunya yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan bukanlah sekadar membuka mulut memuji Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Lalu apakah yang Tuhan lakukan, saudara? Dalam Mazmur tadi dinyatakan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar, menjaga orang-orang asing, menegakkan anak yatim dan janda, membengkokkan jalan orang fasik. Saudara, itulah yang semestinya kita kerjakan. Menyemai kepedulian, memupuk keadilan. Hanya itu yang semestinya kita kerjakan. Ingat, urip mau mampir ngombe. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami untuk peka akan situasi dan kondisi di sekitar kami. Mampukan kami untuk menyadari ya Tuhan, bahwa kami punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang dengan sengaja Tuhan hadirkan di sekitar kami. Mampukan kami boleh perhatikan mereka ya Tuhan. Mampukan kami boleh melakukan sesuatu kepada mereka. Karena kami percaya bukan tanpa maksud Tuhan memberikan mereka ada di sekitar kami. Kami percaya itu adalah cara Tuhan menolong kami untuk lebih memperhatikan mereka, agar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, tetap jaga dan rawat para pemimpin kami ya Tuhan. Mampukan mereka untuk peka terhadap rakyat yang mereka pimpin. Tidak hanya peka terhadap rakyat yang sehaluan, seide, sepemahaman, mampukan mereka peka akan segenap rakyat yang mereka pimpin. Khususnya dalam pandemi ini ya Tuhan, mampukan pemerintah bangsa kami bersama dengan rakyat bahu-membahu mengatasi pandemi ini. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk GKI, Gereja Kristen Indonesia. Biarlah Gereja Kristen Indonesia boleh hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dan akhirnya orang boleh merasakan pelayanan kami semua selaku gereja Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pergumulan segenap rakyat kami, juga segenap warga jemaat GKI Bakal Pos Taman Yasmin di sini. Tuhan, sertai mereka, temani mereka dalam pergumulannya, mampukan mereka untuk boleh mengatasi setiap pergumulan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bakal Pos GKI Taman Yasmin, Tuhan berkati. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang akan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami yang kami akan kumandangkan dalam nyanyian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan
di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah Minggu pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 433 ayat 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Raja kami selama-lamanya, penolong dan harapan kami. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Maka jiwa kami berdoa, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagimu Allahku selagi aku ada. Hari ini dengan rasa hormat dan syukur, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Terimalah dan berkatilah guna persediaan di rumahmu, supaya bisa dipakai untuk kami memberi dan berbagi dalam kebajikan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah kita hari ini dengan penuh rasa sukacita dan syukur, dan senantiasa mengingat firman Tuhan hari ini.
Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Mari kita menjauhi semuanya itu. Marilah kita terus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Marilah kita senantiasa bertanding dalam pertandingan iman yang benar demi hidup yang kekal. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Bersama-sama kita akan nyanyikan Kidung Pengutusan dan Berkat dari Kidung Jemaat 338. Marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya.